Baik, untuk acara selanjutnya adalah kita akan menyaksikan sama-sama video dari Profil Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Hasim MPD. Kami persilahkan. Salah lagi Bu. Bapak Dokter Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi apa suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bertatap wajah walaupun secara virtual untuk mengikuti kegiatan pelatihan Mendeley yang digagas oleh Unit Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia Garut dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang melaksanakan ajarannya. Tentu saja saya patut berbangga dengan diselenggarakannya pelatihan Mendeley ini yang tentu saja ini merupakan bentuk kegiatan yang sangat positif ya, yang ini tidak hanya sekali ini, setahu saya Ibu Nina Hasanah MPD, kita doakan semoga beliau cepat menyelesaikan program studi S3 sehingga beliau posisi sekarang tentu saja sebagai kandidat doktor ya. Sekaligus yang pada kesempatan ini beliau sebagai narasumber beserta Ibu Dr. Ia Mariati MPD. Kedua beliau tentu sangat kompeten untuk nanti menyajikan dan memandu kegiatan ini. Yang selanjutnya mohon izin juga kepada panitia dalam hal ini Unit Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia. Barangkali agenda ini diselenggarakan pada hari Ahad ya atau hari Minggu. Tentu ini merupakan hari yang biasanya dipakai untuk berlibur, tapi saya lihat dari tadi peserta ya partisipan hampir mencapai angka 200 orang. Ini merupakan satu animo yang sangat tinggi. Bu Nina, konfirmasi mudah-mudahan 200 orang itu orang semua ya, Bu Nina ya? Ya, alhamdulillah. Dan ini menurut hemat saya tentu satu kegiatan yang sangat penting sekaitan dengan terutama kalau pesertanya adalah mahasiswa, terutama tingkat akhir, berkaitan dengan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ya. Nanti program ini kaitannya dengan citasi atau citation yang ini berkaitan dengan pengutipan. Dan ini kaidah yang harus kita tempuh. Dan sekarang era digital
Tentu program ini sangat membantu atau software ini sangat membantu untuk mempermudah saudara-saudara ini peserta semuanya yang tentu nanti kegunaannya secara praktis akan dirasakan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah. Ini selanjutnya tidak hanya untuk mahasiswa, sebenarnya para dosen juga berkepentingan. Untuk apa? Untuk menulis karya ilmiah, kenaikan untuk menulis kenaikan pangkat, juga yang sampai ke katakanlah karir tertinggi guru besar, ini ada kaitannya dengan software atau aplikasi ini ya, yang untuk mengecek tingkat plagiarisme kita. Salah satunya dimulai dari ketaatan kita untuk mematuhi aturan main yang tentu saja ini harus kita laksanakan. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan, apa sih sejatinya ketika kita menulis karya ilmiah lalu dikait-kaitkan dengan ketentuan tidak boleh melakukan semacam plagiat atau ya plagiarisme. Ini menurut saya ada satu nilai karakter yang sangat tinggi ketika kita menulis karya ilmiah, yaitu kejujuran. Sehingga ketika kita mengutip harus jelas sumbernya dari mana. Siapa penulisnya, kaidah pengutipan seperti apa. Bagi kita yang mohon maaf ini beragama Islam, tidak akan asing sebenarnya. Karena ini tradisi yang dibangun oleh para periwayat sebenarnya ya. Dalam hadis biasanya ada sanadnya. Artinya itu akan ditelusuri sampai ke sumber pertama harus benar. Nah, ini tradisi ini adalah tradisi yang sesungguhnya mengajarkan kita pada membangun karakter kejujuran. Oleh karena itu, bagi kita ini harus didukung, termasuk oleh peserta, bahwa kita sedang belajar jujur ya di dalam hal untuk menulis sebuah karya ilmiah. Kalau kita mengutip, sumbernya harus jelas, lalu cara-cara pengutipan pun harus dilakukan secara jelas. Ini bagian yang terpenting dari saudara-saudara mengikuti pelatihan Mendeley ini, yang insya Allah nanti akan dipandu atau diberikan ilmu-ilmunya, cara-caranya yang benar oleh kedua beliau, yaitu yang saya hormati Ibu Nina Hasanah MPD, yang sekaligus saya sebut tadi sebagai Pupuhu atau Kepala Unit Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia Garut. Yang kedua Ibu Dr. Iam Mariati, MPD, juga beliau sering memberikan pelatihan pada kegiatan ini di berbagai tempat. Ini bagi kita sebenarnya sesuatu anugerah yang dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Terakhir, Bu Nina, catatan bagi peserta ini, karena era digital ini menembus ruang dan waktu menurut saya ya. Artinya kapanpun kita bisa melaksanakan, termasuk sekarang hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian dimanapun Anda bisa melaksanakan. Bisa mengakses, bisa mengikuti. Sehingga pada kesempatan ini mohon dengan sangat untuk tidak ada istilah izin ke belakang ya. Kalau dalam kegiatan tatap muka di kampus misalnya ada yang izin ke belakang ya, tentu untuk keperluan misalnya ke toilet dan sebagainya. Kalau sekarang tidak usah ada istilah izin ke belakang. Paling tidak Anda hanya menekan tombol meng-off-kan kamera saja itu ya. Ya walaupun HP-nya di bawah kan kalau di-off-kan tidak terlihat Anda sedang ada di mana. Artinya ini memungkinkan kita menembus ruang dan waktu. Ya, ini sesuatu yang era digital yang kita ikuti atau kita alami pada era sekarang. Oleh karena itu, sekali lagi saya menganggap bahwa kegiatan ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya kalau peserta para mahasiswa, tentu saja ini harus Anda jadikan satu ilmu dan sekaligus
keterampilan. Karena ini judulnya pelatihan, tentu saja produknya atau luarannya adalah berupa keterampilan. Keterampilan Anda di dalam mengoperasikan software ini untuk keperluan penulisan karya ilmiah yang benar. Barangkali itu Pak Ibu ini moderator sekaligus seluruh panitia, saya mengucapkan selamat melaksanakan pelatihan Mendeley yang diselenggarakan oleh Unit Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia Garut pada tanggal 31 Oktober 2021. Dengan membacakan basmalah, mudah-mudahan diikuti oleh semua peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan Mendeley untuk hari ini yang dilaksanakan oleh Unit Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia dengan ini dibuka secara resmi. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung lancar dan selalu mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Hasim MPD selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pelatihan Mendeley dengan penuh hikmat. Untuk selanjutnya kita tiba pada acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu ya. Dan kali ini pun mengusung tema yang sangat menarik rekan-rekan, bagaimana cara mengutip tanpa plagiat dan dengan menggunakan software Mendeley. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir dua pemateri yang tentunya sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Nina Hasanah MPD, yang kedua ada Ibu Dr. Ia Mariati MPD. Dan untuk pemateri yang pertama, izinkanlah saya untuk membacakan CV beliau. Nama Nina Hasanah SPD, SIKOM MPD MCE, jabatan sebagai Lektor 3C, dosen pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut, sejak tahun 2018 sampai sekarang, Mendeley Advisor Indonesia sejak 2017, Kepala Bagian Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia Garut 2018 sampai sekarang. Untuk pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di IPB, lulus tahun 1996. Beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 di STKIP Garut, lulus pada tahun 2018. Menempuh S2 di UPI Bandung, lulus pada tahun 2013. Menempuh S1 Uninus, lulus pada tahun 2015. Menempuh pendidikan S3 pada Prodi Linguistik tahun 2019 hingga sekarang. Baik, langsung saja ini dia pemateri pertama kita, Ibu Nina Hasanah MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang telah memberikan
sambutan pada kegiatan pelatihan Mendeley hari ini. Ya. Terima kasih juga untuk mahasiswa yang saya banggakan yang sudah hadir pada pelatihan Mendeley hari ini. Ya. Pelatihan Mendeley ini rutin dilaksanakan oleh perpustakaan setiap semester, begitu ya, bagi mahasiswa juga bagi dosen di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya dan Ibu Dr. Hajah Iyam akan memandu para peserta untuk mengetahui tentang Mendeley, begitu ya. Mulai dari apa itu Mendeley, kemudian bagaimana mengunduh dan menginstal Mendeley dan cara menggunakannya, begitu ya. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Pak? Baik. Ya, pelatihan Mendeley hari ini merupakan pelatihan basic, begitu ya, dasar bagaimana membuat citasi atau mengutip, begitu, kemudian reference manager mengelola daftar pustaka secara otomatis, dan bagaimana agar karya tulis kita, karya ilmiah kita seperti makalah, begitu ya, skripsi terhindar dari plagiarisme, gitu ya. Baik, apa itu Mendeley? Mendeley adalah sebuah penyedia informasi ilmiah terbesar di dunia, begitu ya. Mendeley ini selain Mendeley adalah merupakan produk dari Elsevier, begitu ya. Produk Elsevier. Selain Mendeley, Elsevier juga menghasilkan produk yaitu jurnal elektronik ya, Science Direct. Kita bisa mengakses berbagai literatur, begitu ya, berbagai referensi jurnal, e-book ya dari Science Direct ini. Nah, ini jumlahnya menerbitkan 400.000 artikel per tahun, gitu ya. Betapa banyaknya ya. Nah, di sini juga jumlah unduhan per tahun mencapai 900 juta, begitu ya. Nah, hari ini pada pelatihan Mendeley basic ini saya tidak akan memaparkan atau menyajikan bagaimana cara menelusur menggunakan Mendeley ini, tetapi Mendeley yang dasarnya yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana tadi mengetahui tentang apa itu Mendeley, kemudian bagaimana mengunduh dan menginstal dan memakainya atau menggunakannya. Kemudian di publish, sudah dipublish, ya. Ini diseminarkan di UNS Solo, di seminar internasional. Nah, sebelum saya publish ke panitia, saya cek dulu, cek menggunakan software plagiasi ya, yaitu menggunakan Turnitin gitu. Nah, karena saya menggunakan Mendeley, alhamdulillah kesamaannya, similarity-nya ini 0%. Nah, begitupun saudara mahasiswa yang saya banggakan, ketika saudara membuat karya ilmiah ya, baik skripsi, makalah ataupun artikel, nah itu bisa similarity-nya 0%, begitu ya. Nah, saat ini skripsi
hasil skripsi ketika saudara mau sidang skripsi gitu. Nah, minimal yang diperbolehkan 30%. Setelah kami cek hasil karya ilmiah saudara berupa skripsi, ternyata masih banyak begitu ya yang di atas 30% gitu. Nah, pada kesempatan ini semoga setelah saudara mengikuti pelatihan hari ini ya bisa mengaplikasikan Mendeley ini sehingga karya ilmiah saudara itu similarity-nya rendah ya. Bahkan sampai 0% itu lebih bagus begitu. Nah, plagiarisme itu adalah is a crime ya. Jadi ketika kita memperkaya tulisan kita dengan mengutip dari berbagai sumber begitu, nah itu jangan buka Google gitu ya, kemudian blog copy paste. Nah itu pasti akan terdeteksi plagiarisme ya gitu. 50% karya tulisan hasil kutipan itu adalah plagiat. Jadi bagaimana caranya agar tulisan kita atau karya ilmiah yang kita buat itu tidak plagiat, yaitu harus diparafrasekan gitu ya. Jadi jangan blog copy paste, tetapi ungkapkan kembali dengan bahasa kita, tetapi tetap merujuk kepada ide gagasan si penulis utamanya begitu ya. Nah, jadi sitasi atau kutipan untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen kita itu harus dengan cara yang dicetak tebal ini ada sebuah bangunan rumah yang terdiri atas sejumlah. Nah, itu sampai rumah itu adalah merupakan kalimat asli dari penulisnya ya, dari sumbernya Rahardi begitu. Nah, kalau mencantumkan seperti ini ketika dicek menggunakan software Turnitin itu akan terdeteksi plagiat. Supaya tidak plagiat terhindar ya, caranya kita kemukakan kembali maksud dari ide gagasan Rahardi ini ya, dengan redaksi kalimat yang berbeda, tetapi tetap maksudnya merujuk kepada ide gagasan si penulis aslinya begitu. Nah, jadi kutipan tidak langsung itu tidak sama persis dengan aslinya gitu. Kalimatnya tidak sama persis dengan aslinya. Jadi pengutip hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip, kemudian dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip gitu ya. Nah, selain itu ketika kita menyitasi begitu ya atau mengutip harus mencantumkan sumber rujukan. Sumber rujukan itu bisa dicantumkan di akhir ya, di akhir kutipan seperti ini. Ya, kalau di akhir ini tanda kurungnya sebelum nama penulis begitu ya. Nah, kalau seperti ini adalah sumber kutipannya dicantumkan di awal ya, begitu. Nah, selanjutnya apa itu Mendeley ya? Mendeley itu adalah sebuah software referensi manager, software untuk
mengelola daftar pustaka. Jadi selama ini kan saudara gitu ya, ketika menyusun daftar pustaka, pertama apa ya, cantumkan nama pengarang. Nama pengarang penulisannya bagaimana ya, harus dibalik, nama belakang dulu kemudian depan. Setelah itu judul dulu atau tahun dulu ya, kebingungan seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi software Mendeley ini akan secara otomatis begitu, akan menyusun referensi manager akan menyusun daftar pustaka secara otomatis. Kemudian tadi juga bisa mengutip ya. Nah, di samping itu, Mendeley juga merupakan sebuah jaringan akademis, bisa berkolaborasi dengan peneliti lain, kemudian bisa juga menemukan penelitian. Akan tetapi untuk hari ini pelatihannya basic saja, bagaimana mengenal Mendeley, kemudian bagaimana mengunduh dan menginstal, lalu menggunakannya, begitu ya. Selain Mendeley, sebetulnya ada software aplikasi lainnya, ada EndNote, ada Papers, ada Zotero. Hanya saja ini kan Zotero itu berbayar ya. Nah, sekarang kita langsung bagaimana mengunduh dan menginstal Mendeley. Di Google, saudara ketikkan website resmi Mendeley, yaitu mendeley.com. Ya. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengunduhnya dan menginstal bisa mengklik tulisan di sini download di pojok kanan atas, atau bisa juga mengklik ini create a free account. Nah, bisa salah satu ya, tidak perlu dua-duanya, salah satu saja. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana kalau mengklik yang ini create a free account ya. Nah, itu akan tampil seperti ini ya. Harus masukkan email, kemudian first name, nama awal, last name, nama akhir saudara, kemudian password yang diinginkan, lalu klik tombol continue. Ya, berarti kalau saudara adalah student ya, kemudian klik create ya. Nah, setelah itu maka akan muncul ini, welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard. Nah, di sini klik saja next, begitu ya. Next sampai muncul oke, muncul finish maksudnya ya. Nah itu jika mengunduh, menginstal menggunakan create a free account ya. Kalau mengklik ini download di pojok kanan atas, nah langkah-langkahnya yang pertama adalah akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini saudara silakan klik saja download now for Windows, karena kita populer menggunakan Windows, tapi kalau menggunakan macOS ya, klik yang ini untuk mengunduh dan menginstal. Jika menggunakan Linux, klik yang ini sebelah sini ya. Nah, setelah itu maka akan tampil start download. Nah, ini akan disimpan di mana ya proses pengunduhannya itu. Apakah di drive C atau di mana, atau mau tetap saja langsung start download begitu. Nah, ini setelah itu akan muncul run ya, klik saja, kemudian muncul tampilan seperti ini, next saja. Nah, di scroll ke bawah akan ada I agree, diklik saja, kemudian finish. Nah, itu selesai ya, selesai saudara mengunduh Mendeley begitu di desktop. Kalau sudah selesai itu nanti tampilan di desktop kita ini akan muncul seperti ini. Ini kurang terlihat ya. Ini di pinggir kiri. Nah, di sini ada icon Mendeley itu huruf M gitu ya. Nah, di sini diklik 2 kali maka akan muncul seperti ini, masukkan email dan password begitu ya. Setelah itu akan muncul tampilan Mendeley. Nah ini,
Mendeley desktop kita sudah ada ya. Nah, di sini ada panel kiri, left panel, center panel, dan right panel ya. Ini tampilan Mendeley di desktop kita begitu. Selanjutnya, bagaimana agar Mendeley di desktop itu bisa sinkron dengan Word? Karena kita kan kerja di Word ya, jadi harus disinkronkan. Caranya yaitu di sini di tampilan Mendeley desktop ada menu File, Edit, View, Tool, dan Help. Nah, di menu Tool ini diklik saja begitu ya. Nanti akan tampil seperti ini, Install MOS Word Plugin. Nah, klik saja nanti berubah menjadi uninstall, artinya sudah terinstall. Artinya kalau sudah tampil uninstall MS Word Plugin, maka Mendeley siap digunakan. Kita bisa menggunakan Mendeley ini sebagai software aplikasi untuk di tulisan kita, gitu ya. Nah, kalau sudah siap digunakan, artinya Mendeley itu sudah terinstall di laptop kita, maka di menu di Word, maksud saya di Word akan muncul ini ya, akan muncul menu reference. Artinya sudah terinstall di laptop kita ya, sudah bisa digunakan gitu. Sudah sinkron antara Mendeley dengan Word gitu. Nah, kalau tidak sinkron di Word kita ini tidak akan tampil reference seperti ini. Nah, cara menggunakannya, klik saja menu reference ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada Open Mendeley, Insert Bibliography, kemudian Insert Citation, dan Style. Style adalah gaya penulisan, ada APA, ada MLA, kemudian IEEE. Nah, itu bergantung mau style apa. Ketika kita misalnya membuat artikel, biasanya pengelola artikel itu meminta kita untuk menggunakan style tertentu. Kalau saudara membuat atau menyusun makalah, menyusun skripsi, stylenya ini APA edisi 7 ya. Sekarang sudah edisi 7. Kalau masih edisi 6 ini bisa diinstalkan ya. Selanjutnya, nah ini tampilan APA style ketika diklik, di sini ada IEEE ya, dan banyak mau style lainnya, tinggal diklik saja. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan Mendeley. Saya akan jelaskan di sini bagaimana cara menggunakan Mendeley desktop ini ya. Di sini di sebelah kiri tadi saya sebutkan left panel, di tengah ini adalah center panel, kemudian di kanan ini adalah right panel. Di sebelah kiri ini merupakan my library atau perpustakaan Mendeley kita, gitu ya. Nah, di sini ada all dokumen. Ketika diklik maka akan tampil file-file yang ada di folder-folder di sebelah kiri ini, begitu ya. Diibaratkan perpustakaan ya, My Library Mendeley ini kita mau isi dengan apa gitu ya, dengan koleksi apa, misalnya e-book, jurnal ya, disertasi, tesis, dan sumber informasi lainnya begitu. Nah, kemudian ada recent add. Nah, di sini adalah file-file yang baru saja ditambahkan. Nah, kalau diklik nanti akan tampil di sini di central panel, kemudian recent read yang file-file yang baru saja dibaca. Nah, di sini ada folder-folder ya. Di folder ini harus diisi dengan file-file ya dari berbagai sumber, baik buku, jurnal ya, disertasi dan lain sebagainya. Bagaimana cara menampilkan folder-folder ini? Kalau di sini kan sudah ada folder agrammatic aphasia, agrammatism. Nah, ini folder-folder yang saya buat karena saya sedang menyusun disertasi tentang agrammatism gitu ya. Nah, kalau saudara sedang menyusun skripsi, buat saja di sini folder namain skripsi ya, namakan skripsi begitu. Kalau sedang membuat artikel, namai saja foldernya, misalnya
artikel jurnal begitu ya. Jadi nama folder ini nama yang mudah diingat begitu ya. Jangan nama mantan. Mantan 1, mantan 2. Mantan itu harus dilupakan. Ya, jadi namain saja dengan nama file di folder ini yang mudah diingat begitu ya. Nah, ini seperti ini saya namainya foldernya artikel disertasi. Artinya saya sedang membuat artikel yang merupakan bagian dari disertasi ya untuk dipublikasikan begitu. Nah, cara membuat folder-folder ini, nah ini ada ketika di scroll di sini scroll ke bawah ya, akan tampil di sini create folder, artinya buat folder begitu ya. Nah, selain itu di Mendeley ini juga ketika saudara ada sebuah project ya, itu bisa di sini membuat grup namanya saja grupnya apa. Kalau saya di sini ada grup Mendeley Advisor ya. Nah, nanti anggota grup ini bisa melihat file, saling berkirim file, bisa dibaca, bisa diunduh seperti itu ya. Nah, baik, itu adalah left funnel, funnel di sebelah kiri. Nah, yang di tengah ini adalah central funnel. Artinya di sini adalah file-file dari sebuah folder ini. Ketika saudara mengklik yang all dokumen, tentu saja di sini di central funnel-nya akan muncul semua file yang ada di folder-folder ini. Nah, kalau kursornya diarahkan ke salah satu folder, misalnya agamatism, maka di sini akan muncul file-file yang tersimpan di folder agamatism gitu ya. Nah, semua file yang muncul di central funnel ini harus diedit begitu. Karena kalau tidak diedit nanti tampilan di reference manager di daftar pustakanya itu akan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini cara mengeditnya bagaimana? Cara mengeditnya dengan mengklik salah satu. Kalau ini ada 10 berarti 10 kali ya mengeditnya begitu. Nah, kita klik salah satu. Nah, di sini untuk editnya secara manual ya. Kalau misalnya ini naturalistic inquiry itu sebuah buku begitu, maka di sini pilih type-nya adalah buku. Kalau yang diklik ini filenya merupakan artikel jurnal, maka di sini type-nya pilih artikel jurnal. Di sini tinggal diklik saja ya. Kemudian judulnya. Nah, judulnya ini kan belum benar ya. Naturalistic inquiry. Di sini I-nya huruf kecil karena untuk judul itu harus kapital each word ya. Jadi huruf kapitalnya di awal kata gitu. Nah, untuk mengetahui judul dengan lengkap maka file di central funnel ini harus diklik 2 kali begitu. Nanti akan tampil. Nah, begitu ya. Kemudian disesuaikan metadata atau field yang ada di rights funnel ini harus disesuaikan dengan isi dari masing-masing file ini, begitu ya. Seperti ini ada judul gangguan bahasa afasia motorik kortika broca. Nah, ini kan huruf kapital semua. Kalau diklik maka tampil di sini judulnya akan huruf kapital semua. Nah, itu harus diedit. Jadi huruf kapitalnya di awal kata saja. Kapital each word gitu ya. Nah, itu cara menggunakan Mendeley desktop ya. Sebelum kita gunakan untuk sitasi, sebelum digunakan untuk reference manager atau menyusun daftar pustaka, harus benar dulu. Di sininya harus diedit dulu. Di sini harus sesuai karena kalau di sininya tidak sesuai dengan isi itu maka tampilan di daftar pusakanya seperti itu, gitu ya. Nah, selanjutnya file-file atau folder di left funnel ini harus diisi dengan file-file ya, mau dari e-book atau e-jurnal gitu. Bagaimana kalau Bu saya sumber referensinya buku cetak begitu? Apakah bisa ditambahkan? Bisa ya. Nah, untuk buku cetak nanti klik saja ini add entry manually. Tapi ini harus pastikan dulu kursornya di folder mana nanti agar filenya itu masuk dengan tepat gitu ya. Untuk menambahkan file di sini ada file, nanti add file, klik saja maka
kita akan diarahkan ke file yang ada di drive kita, di drive C misalnya, di D yang tersimpan di situ, pilih salah satu atau beberapa file, klik open, maka itu otomatis akan tersimpan langsung di Mendeley, di My Library Mendeley kita, ya, di perpustakaan Mendeley kita, begitu. Kalau dikliknya Add Folder, maka akan diarahkan ke folder-folder yang ada di drive kita. Nah, kalau diklik satu folder ini, maka akan pindah isi file-file yang ada di folder tersebut, begitu. Nah, add entry manually jika filenya belum tersimpan di laptop kita, maka diklik add entry manually, maka tampilannya akan seperti ini. Apakah buku yang akan kita inputkan itu atau jurnal, ya. Kalau jurnal tampilannya seperti ini, ada title, judul, ada pengarang, kemudian nama jurnalnya, tahun, volume, ini diisi secara manual, begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat citasi, bagaimana cara mengutip, membuat kutipan di karya ilmiah kita untuk memperkaya tulisan kita. Nah, caranya pilih folder di left panel, kemudian pilih file yang diinginkan di central panel, kemudian blok kalimat yang akan disitasi, copy pastekan ke Word, baru diparafrasekan, begitu ya. Nah, di sini pilih foldernya, diklik, nanti akan muncul file-filenya, pilih file salah satu, ya, nanti akan terbuka, misalnya ini Santosa, ya. Nah, nanti akan ini terbuka file yang ditulis oleh Santosa ini. Misalnya saya hanya memerlukan akan mengutip, akan menyitasi kalimat dari sini, ya, 2 baris saja. Nah, kemudian ini di copy paste, pindahkan ke Word, gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ini adalah di copy paste, berarti itu kalimat penulis. Kalau kita tidak memparafrasekan, berarti akan terdetek plagiasi, gitu. Jadi kalimat yang kita copy pastekan ke Word ini harus diubah, begitu ya. Harus diubah menurut bahasa kita, tetapi tetap mengacu kepada ide gagasan penulisnya. Nah, di sini saya parafrasekan kalimatnya, ini hasil parafrase. Nah, namun selain diparafrasekan harus dicantumkan juga sumbernya. Nah, cara mencantumkan sumbernya, pertama klik reference di tampilan Word, kemudian insert citation, kemudian klik go to Mendeley, kemudian klik file yang akan dikutip, kemudian klik cite. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan Word kita. Klik reference untuk citasi, ya. Klik reference, kemudian insert citation, diklik, maka akan tampil seperti ini, go to Mendeley. Setelah itu akan diarahkan ke Mendeley desktop kita. Kita pilih filenya yang akan kita citasi, karena tadi yang disitasi itu adalah Santosa. Nah, ini diarahkan ke sini. Maka di sini di atasnya ada tulisan cite. Nah, tinggal diklik saja, begitu ya. Nah, akan muncul seperti ini, Santosa 2001, begitu. Nah, ketika sumber referensi itu diletakkan di awal, maka tanda kurung ini harus setelah nama pengarang, begitu. Kita edit saja, ini kan seperti ini tampilan dari Mendeley. Kita edit saja, pindahkan tanda kurungnya ke tahun ini. Nanti akan muncul keep manual edit, klik saja ini keep manual edit, maka tampilannya akan seperti ini, Santosa tanda kurungnya di tahun ini, begitu. Nah, sekarang bagaimana reference manager dilakukan, bagaimana menyusun daftar pustaka. Nah, tadi kan bagaimana cara mengutip, sekarang bagaimana cara menyusun daftar pustaka menggunakan Mendeley. Ya, yang pertama, klik reference di tampilan Word, kemudian klik bibliografi, arahkan kursor ke halaman daftar pustaka, klik, maka akan muncul sumber referensi yang kita kutip itu. Ya, jadi seperti ini di menu di Word ini tampil ada menu reference, ya, di sini. Kemudian klik insert bibliografi, ya, kemudian arahkan
kursornya ke halaman yang baru, karena daftar pustaka itu harus halaman tersendiri ya, tidak boleh digabung. Klik kursornya ke sini di bawah, maka akan muncul ini dengan sendirinya Santosa DR. Nah, ini adalah sumber referensi yang kita kutip itu. Nah, ini satu kali saja untuk insert bibliografi. Ketika kita mengutip berkali-kali, nanti ini akan terisi dengan sendirinya secara alfabet begitu ya, secara alfabet di sini. Jadi dengan adanya aplikasi Mendeley ini sangat memudahkan ketika kita menulis karya ilmiah, ketika kita membuat artikel gitu ya, ketika kita membuat skripsi ya dan karya ilmiah lainnya. Nah, tidak perlu lagi menulis secara manual di sini ya, daftar pustaka, nama penulisan pengarangnya bagaimana gitu. Setelah itu apa? Nah, itu tidak perlu dipikirkan lagi, hanya dengan mengklik insert bibliografi akan muncul dengan sendirinya. Begitu ya. Bagaimana kalau Bu saya sudah membuat karya ilmiah tetapi tidak menggunakan Mendeley? Nah, ini bisa diubah ya ke Mendeley secara manual, ikuti saja langkah-langkah berikut ini, begitu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nina Hasanah MPD selaku Kepala Bagian Perpustakaan IP Garut ya, yang telah menyampaikan materi mengenai aplikasi Mendeley itu sendiri. Dan biasanya ketika kita hanya diberikan materi saja kadang-kadang masih bingung gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan praktik langsung yang akan dipandu oleh pemateri kedua kita yang tidak kalah luar biasanya, yaitu oleh Ibu Dr. Hajah Iya Mariyati MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator. Nama Iya Mariyati, tempat tanggal lahir Garut 29 Oktober 1981. Aduh Ibu, berulang tahun ya, masih hangat. Beliau menempuh pendidikan S1, pendidikan matematika STKIP Garut, lulus pada tahun 2006, menempuh S2, pendidikan matematika Universitas Pasundan, lulus pada tahun 2012, menempuh pendidikan S3, pendidikan matematika Universitas Pendidikan Indonesia, lulus pada tahun 2019. Untuk jabatan, beliau menjabat sebagai Lektor 3D. Beliau juga menjabat sebagai dosen Prodi Pendidikan Matematika sejak tahun 2012 hingga sekarang. Kemudian menjadi Mendeley Advisor Indonesia sejak tahun 2017 dan merupakan Wakil Dekan 1 pada Fakultas Ilmu Terapan dan Sains Institut Pendidikan Indonesia Garut. Baik, langsung saja. Ini dia praktik dari aplikasi Mendeley yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Hajah Iya Mariyati MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikannya. Yang saya hormati Ibu Nina Hasanah MPD selaku Ibu Kepala Bagian Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia Garut yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung dalam pelatihan mendelai ini, ya. Kemudian kepada para peserta pelatihan, para mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, terima kasih atas antusiasme, ya. Di hari libur ini kita sama-sama berdiskusi untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya, di untuk aplikasi mendelai ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita langsung saja ke praktik. Saya izin share screen. Oke. Ya. Nah, sebelumnya kita ya Bu. Oke, kita mulai. Kita download masih feedback ya Pak? Oh enggak. Oke, kita lanjutkan. Untuk membuka mendelai desktopnya, diklik 2 kali ya. Kemudian kalau sudah register seperti yang sudah tadi disampaikan dalam materi, Anda diikuti saja. Setelah mendelai desktop itu muncul di desktop kita, berarti kita sudah sukses di dalam mendownload aplikasi ini, ya. Kemudian tadi saya sudah masuk ke dalam aplikasi mendelai agar tidak terlalu lama loading, ya. Jadi saya sudah masuk ke sini. Nah, yang pertama kita create folder dulu di sini sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan di sini. Misal kita akan membuat citasi, misalkan ya, untuk latihan mendelai, misalkan saya. Kalau misalkan Anda untuk bab 1 misalkan ya, kalau dalam skripsi, atau misalkan Anda lagi menyusun artikel, ya disesuaikan dengan kebutuhan Anda saja ya. Misalkan mau per variabel, misalkan ya, seperti itu. Oke, kita contohkan saja dengan misalkan latihan mendelai untuk hari ini ya. Oke. Latihan mendelai. Kemudian kita tambahkan file-file yang akan kita masukkan ya. Ini folder baru. Sebentar, barusan. Saya buat lagi folder agar tidak sama. Mendelai 1. Ya, mendelai 1 ini masih kosong di panel tengahnya. Berarti kita belum menginput ya, belum menginput artikel ke dalam aplikasi mendelai kita. Ada beberapa cara di sini untuk menambahkan filenya adalah yang pertama, ini klik di dalam file, bisa seperti ini. Bisa add file, add folder ya. Ini kalau watch folder untuk melihat folder, ada add entry manual, bisa juga dengan import ya. Dari ini, bisa dari bibtex, add note ya, list gitu ya. Oke, sekarang kita coba add file. Klik add file. Ya. Kemudian kita setelah filenya itu dipersiapkan dulu ya di data, kita lihat misalkan di sini kita sudah siapkan dalam sebuah folder di data itu
Misalkan ini file yang akan kita masukkan ke dalam referensi kita di aplikasi Mendeley. Ini filenya kan saya kasih nama berupa ini ya, masih original dari downloadan. Saya klik, kemudian open. Nah, maka akan masuk di aplikasi Mendeley kita itu seperti ini. Dia sudah tersusun karena kita mendownloadnya dari search engine ya, atau mesin pencari yang dikhususkan untuk artikel ilmiah. Jadi Anda untuk mencari sebuah artikel ilmiah itu misalkan bisa di Google Cendekia misalkan ya, atau Google Scholar gitu ya. Nah, ketika diklik filenya akan muncul di bagian panel kanan ini adalah metadata. Ya. Jadi di sini adalah metadata atau karakter identitas dari file yang kita pilih di panel tengah, ya seperti ini. Ini judulnya upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa sekolah menengah pertama melalui pembelajaran kontekstual ya. Jadi kebetulan saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jadi nanti artikel-artikel saya berbau matematika gitu ya. Oke. Kemudian ini autornya I Mariyati. Ini disesuaikan dengan nanti style ya yang digunakan. Ini tergantung style ini tergantung kepada kalau kita menulis sebuah artikel untuk sebuah jurnal, maka kita harus memahami dulu gaya selingkung ya atau tipe yang diinginkan oleh jurnal tersebut gitu ya. Nah, ini metadatanya YEDS-nya 2016 volume ke-7 ISO 1 page-nya 1 sampai 9, ini abstraknya ya, seperti ini. Nah, dan di sini ada file PDF-nya di sini ya. Apa namanya? Aktif gitu ya. Berarti ini ada filenya gitu. Ya, ada filenya. Dan di sini juga ada ikon Mendeley-nya di sini. Oke. Itu kita menambahkan add file ya. Misalkan kita akan menambahkan sebuah folder sama. Kita ke menu file ataupun ini ada tanda panah di sini add, bisa diklik sebelah sini. Kita add folder. Nah, cari folder yang akan kita tambahkan. Misalkan di sini, ini ada sebuah folder latihan Mendeley misalkan. Kita klik OK. Nah, maka secara otomatis satu folder itu kita masukkan gitu ya, masuk di dalam aplikasi Mendeley kita seperti itu ya. Itu cara memasukkan dulu file. Nah, saya mohon maaf, saya coba praktekkan cara mencari beberapa file gitu ya. Misalkan kita mau mencarinya, kita mencarinya di Google Scholar. Kita ketikkan saja di browser Google Scholar. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, ini ya. Kita klik. Ini tidak aktif. Tadi klik. Udah loading, coba saya klik yang ini. Nah, saya klik Google Scholar. Di sini Anda silahkan ketikkan sesuai dengan artikel atau tema yang Anda perlukan gitu ya. Misalkan saya tentang literasi statistis misalkan. Statistis. Oke. Kita enter. Nah, maka ini akan muncul semua yang berkaitan dengan literasi statistis gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika ada file yang kita butuhkan, maka sini kita klik saja. Ya, lakukan pendownloadan.
Seperti itu, kemudian kita simpan ya. Kemudian simpan seperti tadi. Simpan di folder yang sudah kita siapkan. Seperti itu ya. Nah, misalkan ini file yang sudah tidak masuk ya, Pak. Nah, ini misalkan file yang sudah kita unduh ya. Nanti save as, simpan di folder, dan nanti di add file di Mendeley. Oke. Kemudian kita masuk ke cara kita akan memparafrase ya, memparafrase. Nah, misalkan kita akan mengutip dari artikel ini, misalkan ini artikel saya, bisa dilakukan dengan cara ini, klik 2 kali di menu file Funnel Center ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat biasanya kalau saya pertama kali ketika kita akan mensitasi itu lihat di abstrak ya. Misalkan di abstrak ini berkaitan dengan metode, bisa berkaitan dengan hasil penelitian ataupun dengan kesimpulan. Misalkan saya di sini yang ingin disitasi itu adalah mengenai tahapan misalkan ya dari model pembelajaran misalkan ini. Ya, kita blok misalkan seperti ini ya sampai ini mungkin ya. Nah, kita blok misalkan. Nah, ini ada tanda seperti ini muncul. Oh, di layar tidak. Oh, nah. Oh, jadi ada ini ya, ada jeda ya. Jadi antara ya, oke, tidak masalah. Nah, ini ada tanda seperti ini adalah untuk catatan kita. Misalkan kita akan menulis di artikel kita itu apa dari sitasi ini. Misalkan tahap apa yang tadi kita ketikkan dulu di sini, misalkan ya. Oke. Misal copy text. Jadi ini bisa di-copy ya. Bisa di-copy. Nah, kemudian diklik yang tadi yang kayak tanda komentar gitu ya buat kita menulis. Nah, di sini bisa kita pastekan. Nah, kemudian kita bisa langsung memparafrase di sini misalkan kalau kita mau mana saja yang akan kita parafrasekan ya atau yang kita akan ubah misalkan seperti itu. Bisa disimpan dulu. Misalkan ya, kita simpan dulu. Kemudian kita ke My Library lagi, mau mensitasi atau melihat apa yang akan kita kutip di artikel yang lain, misalkan yang ini tentang apa ini? Peningkatan kemampuan literasi statistis melalui model pembelajaran berbasis proyek yang dimodifikasi. Nah, kita klik 2 kali juga sama lakukan seperti hal tadi. Oke, kita tunggu di layar. Nah, seperti ini sama ya. Jadi Anda klik di bagian yang akan Anda sitasi. Oke, seperti itu. Misalkan dari hasilnya sekarang saya misalkan ya. Hasilnya ini seperti apa? Misalkan saya tulis lagi di sini. Nah, boleh di sini disitasi lagi di Anda lakukan misalkan ya seperti ini. Oke, itu. Kemudian kita sekarang misalkan untuk mengedit metadata ya. Misalkan kalau di sini kalau kita mengunduh sebuah artikel tetapi di sininya masih acak-acakan misalkan ya karena bukan dari search engine, bukan dari mesin pencari artikel, nanti di sini tuh bisa saja autornya tidak ada gitu ya.
judulnya belum tepat gitu ya. Nanti kita bisa diedit di sini. Klik di panel sebelah kanan ini, diklik dan ini disesuaikan, ini bisa diedit manual. Oke, seperti itu disesuaikan. Nah, kemudian untuk versi desktop ini kita tidak bisa mencari literatur search langsung di desktop Mendeley ya untuk versi 1.98. Tapi untuk versi 1.95 di atas My Library ini ada sebuah aplikasi gitu ya, toolbar untuk literatur search. Artinya dia mencari literatur. Nah, untuk di versi yang saya download ini adalah 1.98 itu tidak tersedia, tetapi dia adanya di web importer ya. Di web importer. Bentar. Jadi Anda masuk ke Anda masuk ke web ke browser, di sana tuliskan Mendeley browser. Nanti ada search-nya ya, ada mencari literatur seperti itu. Tadi sudah saya siapkan. Oke, terdelete ya. Oke. Kemudian mungkin satu-satu dulu lah ya. Kegiatan hari ini tujuannya kita bisa menambahkan file ke dalam aplikasi Mendeley kita, library kita, kemudian kita mengutipnya ya. Dan ini saya coba misalkan kita menulis ke tulisan kita misalkan ya. Kita ingin menulis misalkan tentang kemampuan literasi statistis. Yaitu kemampuan seseorang untuk membaca, misalkan, memahami, mengolah, menafsirkan sebuah data. Misalkan ini tulisannya ya. Kemudian kita akan mencoba lakukan kutipan. Nah, maka kita langsung ke klik reference. Oke, diklik referensinya. Sebentar, ini tidak muncul. Nah, agak lambat. Oke, icon insert citation-nya ini sudah tampak. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada dua cara yang kita lakukan. Apabila kita sudah mengetahui nama pengarangnya atau penulisnya, ataupun judulnya, kita bisa ketikkan di ini editor ya, di editor reader-nya. Misalkan saya berdasarkan nama penulis, misalkan Mariyati saja, Mariyati. Nah, nanti akan muncul nama-nama Mariyati yang sudah kita simpen ya di aplikasi Mendeley kita. Misalkan saya butuh artikel yang ini, tadi itu sudah saya tuliskan tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada materi pola bilangan, misalkannya ini. Kita klik. Nah, ini gunanya kalau misalkan kita akan mengutip dari beberapa orang. Ya, ini lebih efektif lagi ditulis di editor reader ini. Misalkan saya mau menulis lagi sumber ini dari orang kedua, yaitu misalkan Priyatna. Nah, di sini ada yang namanya Priyatna, misalkan di sini nih ada. Klik lagi, nah seperti ini. Kemudian kita ke OK. Maka tunggu beberapa saat akan memformat. Nah, maka akan langsung muncul ya. Ini artikel yang kita citasi ya. Oke. Atau ada cara yang kedua, misalkan kita belum tahu nih mana yang akan saya citasi. Nah, kita go to Mendeley saja ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke.
Nah, di sini misalkan, oh tadi tuh saya sudah membuat parafrasenya langsung di artikelnya yang tadi ya. Kita lihat di sini misalkan di penerapan model yang tadi, nih yang ini. Nah, kita bisa copy paste juga di sini. Kemudian kita ke Word-kan ya. Misalkan tadi itu tulisannya dulu misalkan ya. Yang tadi ini, kemudian kita bisa ke go to Mendeley. Insert citation lagi. Go to Mendeley. Klik ini. Tadi filenya yang sudah kita copy paste, kutipannya, kemudian cite. Klik cite. Nah, maka dia langsung ini menunjukkan bahwa ini nama penulis yang sudah kita citasi. Oke. Nah, yang membedakan seseorang atau ya seseorang melakukan citasi melalui aplikasi atau tidak ya, itu bisa dilihat dari ketika diklik si file itu, maka dia akan terblok ya. Saya klik di sini. Nah, maka blok ini akan muncul. Gitu ya. Ini juga akan muncul. Nah, ketika misalkan Anda nanti seorang editor sebuah jurnal mengharuskan seorang penulis itu memakai aplikasi Mendeley, yang pertama kali bisa saja Anda seleksi dari cara penulisan aplikasi tidaknya. Gitu ya. Ketika diklik dia terblok, oh oke, itu masuk gitu ya, itu lolos seleksi. Tetapi ketika di blok itu masih secara manual, Anda bisa pertimbangkan yang memakai aplikasi dulu, misal seperti itu. Oke. Kemudian setelah melakukan kutipan seperti tadi, dan itu secara berulang seperti itu ya. Anda mau mengutip lagi, masuk lagi ke insert citation gitu ya. Kemudian go to Mendeley lagi, lakukan file mana yang akan Anda citasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menulis bibliografinya atau daftar pustakanya? Kita masih punya waktu berapa nih? 5 menit? Oke, ya sebentar lagi. Kita coba insert bibliografinya ya. Sekarang di sini kita tulis daftar pustakanya. Ini sebagai simulasi saja. Daftar pustaka. Insert bibliografi. Klik. Nah, maka semua yang terkutip oleh kita, ya, kita melakukan citasi, akan muncul di daftar pustaka. Gitu ya. Nah, bagaimana misalkan jika file ini kita simpan dulu, kemudian kita buka lagi, dan kita akan menambahkan citasi lagi, maka yang ini tidak hilang ya, akan otomatis masuk. Misalkan saya di sini menulis lagi tadi yang file kedua tadi ya, yang sudah kita Oke. Agak lambat ya. Nah, oke, misalkan tadi kita sudah mensitasi yang ini ya di peningkatan kemampuan ini nih, sudah kita citasi, akan kita masukkan misalkan ke dalam badan artikel kita. Oke. Kemudian kita kopas di sini karena sudah kita parafrase tadi secara langsung. Ctrl V, kemudian di sini kita tulis tadi siapa penulisnya, langsung ke insert citation, go to Mendeley, kemudian yang ini ya, klik, kita periksa dulu metadatanya apakah sudah benar atau tidak, ini sudah sesuai, misalkan ya sudah lengkap terisi. Nah, tadi itu kuncinya biar metadatanya lengkap dan kita tidak perlu waktu untuk mengeditnya kembali. Pastikan untuk mencari artikel yang kita perlukan itu di search engine, bisa Google Scholar, bisa Science Direct ya, bisa di Scopus, bisa di Sinta ya, banyak. Oke. Kemudian kita pilih to child, cite
Oke. Nah, maka ini langsung muncul ya, Mariyati 2016. Nah, otomatis ini ada ya di bawahnya ya. Kalau tadi kan kita baru 2 ya, sebelum muncul yang tadi, yang terakhir saya copy pastekan. Ya, jadi ketika kita menulis lagi di sini, misalkan apa, gitu ya, sembarang saya tulis. Kemudian kan ini baru 3 ya yang kita sitasi. Kemudian kita tambahkan citasi lagi, sama insert citation lagi, go to Mendeley. Misalkan sudah kita kasih apa tanda ini yang akan kita citasi, kemudian kita pilih cite. Nah, ini muncul dan ini juga bertambah menjadi 4 kan ya. Tadi 2016 nih di sini. Di yang kedua ini. Jadi ini sudah tersusun berdasarkan alfabet ya, berdasarkan alfabet. Nah, dan di daftar pustaka ini juga ketika kita klik di sini, maka akan terblok ya. Maka ini kita menggunakan aplikasi. Oke. Kemudian kita apa namanya? Kalau misalkan ya lupa tadi waktu mengutip itu metadatanya belum kita apa namanya koreksi, kita revisi, nanti akan muncul di sini. Kita lihatnya di daftar pustaka tadi ya, yang di Word. Nih, yang di sini. Bentar, agak delay ya dengan tampilan yang di peserta. Nah, di sini kalau metadatanya kurang bagus, nanti di sini kelihatan ya, apakah itu judulnya kapital semua, nanti akan terlihat di sini. Jadi agar tidak memakan waktu banyak juga, yang pertama agar metadata itu bagus, kita cari artikelnya di search engine. Yang kedua, apabila ada artikel yang kurang bagus metadatanya, kita lakukan saja dulu daftar pustakanya. Klik insert bibliografi, nanti akan muncul di daftar pustaka ya. Maka kita kembali lakukan di Mendeley untuk merevisinya ya, untuk merevisi metadatanya seperti tadi secara manual. Oke. Mungkin untuk praktik saat ini hanya sekian dulu ya. Jadi kita punya apa namanya target pembelajarannya di workshop hari ini bisa membuka Mendeley-nya, kemudian bisa menambahkan file ya, dan tadi bisa mencari file artikel. Kemudian kita bisa mengutipnya ya, menggunakan aplikasi Mendeley ini dan metadatanya. Jadi masih banyak ya bahan-bahan atau apa namanya ilmu yang harus kita pelajari dari Mendeley ini, dan begitupun meskipun saya sudah lama gitu ya di Mendeley, ternyata ketika ada pelatihan workshop Mendeley lanjutan terus diikuti, dan banyak saja hal-hal yang baru di Mendeley ini karena Mendeley ini sangat dinamis ya, dan penggagas dari Mendeley ini adalah mahasiswa dari Belanda ya kalau tidak salah, dari Amsterdam, makanya pusat kantor dari Mendeley ini di Amsterdam, dan aplikasi ini disupport oleh publisher atau penerbit dunia ya, Elsevier seperti itu. Oh iya, saya lupa ini ada beberapa base free online paraphrasing tool kalau misalkan Anda mau mencoba gitu ya. Seperti apa? Nah, ini ada apa rekomendasi dari beberapa teman saya yang terlibat dalam sebuah asosiasi tentang penulisan publikasi. Ternyata ada paraphrasing tool yang bisa diandalkan. Jadi nanti Anda tinggal kunjungi saja website ini untuk mencoba memudahkan. Jadi sekarang ini di era digitalisasi hanya yang membedakan adalah kemauan gitu ya, kemauan dan kemampuan kita untuk literasi digital. Jadi apapun background kita, tidak masalah untuk memulai sebuah apa namanya menjadi seorang penulis gitu ya. Mau itu dari matematika seperti saya, mau itu dari sains lainnya, mau dari bahasa misalkan, mau dari sosial, itu tidak menjadi masalah. Yang penting ada kemauan dari kita untuk belajar gitu ya. Jadi
belajar sepanjang hidup ya, long life learn ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan nanti Anda semuanya mencoba untuk membuka library perpustakaan pribadi Anda di Mendeley. Jadi selamat menikmati aplikasi Mendeley yang sudah Anda download ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda luangkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Iya Mariati MPD ya, yang sudah memaparkan bagaimana sih praktik dari penggunaan aplikasi Mendeley tersebut ya. Dan untuk sekarang tentunya para peserta webinar banyak sekali yang ingin bertanya, tetapi berhubung waktu ya, sudah tinggal 7 menit lagi kurang lebih. Kami berikan kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Mungkin sistemnya silakan raise hand. Untuk 2 orang pertama yang raise hand kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, dihitung mundur ya. 5. Oke, yang pertama Gun-Gun Nurhuda. Silakan 1 orang penanya lagi. Dari hitungan mundur ya, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan mungkin untuk Kang Gun-Gun Nurhuda. Boleh langsung di on mic saja, silahkan.
Dan informasi juga untuk para peserta webinar, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir ya. Gimana? Di-unmute lagi ya untuk Kang Gunun. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau bertanya. Tadi kan kalau kita hanya sekedar copy paste itu dapat terlacak oleh software yang memang digunakan untuk pelacakan tersebut. Nah, kalau kita misalnya di pencarian kita tuh apa yang tertulis di Google lah ya, terus kita ketik ulang misalnya, itu kira-kira bakal terlacak atau bagaimana Bu hasilnya Bu? Bagaimana Ibu? Sudah tertangkap maksud dari pertanyaan? Ya. Sudah? Oke, baik. Kang Gun, pertanyaannya sudah cukup? Terus yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Mendeley tadi, itu hasilnya kira-kira kalau dilacak seperti apa tadi di penjelasan awal, kira-kira itu hasilnya akan gimana juga itu Bu? Oke, baik. Cukup ya, Kang Gun? Iya Bu. Oke, untuk pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh Ibu. Silakan Bu. Boleh, silakan yang pertama oleh Ibu Dr. Haja Iyang. Ya, terdengar suaranya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Kang Gun ya. Untuk pertanyaan pertama itu tadi pertanyaannya tentang plagiarisme ya. Saya dari ini nomor 2 dulu tadi. Jadi kalau kita memakai aplikasi Mendeley ini, setidaknya antara nama di body text yang kita citasi dengan di daftar pustaka itu matching ya, itu sudah otomatis ada. Jadi ketika kita mensitasi di body text itu ada, kemudian di daftar pustaka itu tidak ada, maka itu juga termasuk salah satunya dari plagiarisme gitu. Jadi kalau pakai aplikasi Mendeley ini setidaknya itu terantisipasi ya. Oke. Dan itu sudah terbukti ya. Jadi ketika kita submit atau mengirim sebuah artikel ke dalam sebuah jurnal dan kita memakai aplikasi Mendeley itu tidak terdeteksi plagiarisme. Kemudian pertanyaan yang tadi pertama itu bagaimana, takutnya salah tangkap saya. Nah, itu kalau kita copy paste langsung gitu ya. Copy paste langsung ya. Ya, kalau kita copy paste tadi ya yang terakhir sudah saya tampilkan itu kalau kita misalkan ingin memakai sebuah tool, kita coba masuk ke tool itu ya, misalkan ke tool paraphrasing, kita masukkan kata yang tadi merupakan konsep atau isi yang akan kita citasi. Nah, nanti ada pilihan dari mesin itu ya, dari tool itu akan seperti apa paraphrasenya, tapi tetap yang namanya aplikasi itu harus kembali ditata lagi ya bahasanya seperti itu ya. Tetapi kalau saya langsung saja misalkan konsepnya misalkan kemampuan literasi matematis atau literasi statistis itu adalah kemampuan misalkan seseorang dalam kemampuan di dalam misalkan membaca, memahami, misalkan mengolah, menyimpulkan sebuah data misalkan. Nah, ini saya parafrase aja misalkan kemampuan langsung saja di sana diketik ketika udah di copy paste itu kemudian diubah di sana ya. Jadi kemampuan literasi statistis misalkan merupakan kemampuan untuk membaca, misalkan memahami, mengolah, kemudian menafsirkan sebuah data informasi yang yang terdapat misalkan dari sebuah fenomena misalkan. Nah, itu saya ubah gitu, tetapi esensinya masih ada gitu. Jadi insya Allah dengan seperti itu tidak akan terdeteksi dan itu sudah saya lakukan beberapa kali. Alhamdulillah Anda bisa masuk ke dalam Google Scholar atau Google Cendekia dan ketika nama saya di sana, alhamdulillah saya baru menulis artikel yang sudah publikasi di Google Scholar itu sebanyak kalau tidak salah baru 40 artikel ya dari tahun 2016
atau 2015 sedikit, 2016, dan itu kebanyakan yang saya hasilkan adalah ketika studi kemarin ya. Jadi saya bergabung di Mendeley Advisor ini adalah di tahun 2017 karena ketika saya studi di S3 ini sebuah tuntutan dan terus saya tekuni ternyata menghasilkan banyak karya gitu ya. Terima kasih. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Kang Gun-Gun. Silakan Bu Nina, ada tambahan. Baik, untuk siapa tadi namanya? Gun-Gun ya. Dari prodi apa? Gun-Gun ini. Dari prodi SI, Bu. Halo, masih di sana? Ya. Prodi SI, Bu. Prodi apa? Gun-Gun Nurhuda ya. SI. SI, baik. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, mengapa kita harus menggunakan software aplikasi Mendeley ini, begitu ya, agar salah satunya karya tulis kita itu terhindar dari plagiasi. Bagaimana supaya tidak plagiasi, yaitu ide gagasan si penulis itu yang kita kutip sebagai untuk memperkaya tulisan kita itu jangan di copy pastekan langsung gitu ya, tetapi harus diparafrase, harus dibaca, ditelaah, kemudian maksudnya apa, kemukakan dengan bahasa sendiri, begitu ya, cara parafrase. Selain itu juga ada tools ya Bu ya untuk parafrase, nanti di pelatihan selanjutnya bagaimana ya. Ya kalau untuk saat ini diperkenalkan saja tentang Mendeley, kemudian bagaimana mengunduh, menginstal dan menggunakannya begitu ya di Word gitu, di desktop. Nah, ketika misalnya Gun-Gun mencari sebuah artikel di jurnal gitu ya, kemudian di copy, bukan di copy paste tapi ditik ulang, yaitu padahal kata-katanya persis begitu ya, hanya ditik ulang gitu ya, sama persis. Nah itu menurut saya sih hindari saja begitu ya. Iya, intinya harus diparafrasekan agar terhindar. Nah, kami di perpustakaan ini sudah melakukan cek plagiasi menggunakan software Turnitin. Nah, ini terlihat ya. Pak, bisa itu yang di kanannya itu hilang. Ya, terhalang sebentar. Nah, itu ya. Nah, ini salah satu tulisan mahasiswa begitu ya, dari skripsi. Setelah dicek plagiasi menggunakan software Turnitin, ini similarity-nya, kesamaannya 28%. Berarti ini di bawah 30%. Artinya ketika saudara nanti mau mengajukan sidang, cek file skripsi saudara itu lolos ya, bisa gitu. Tapi kalau di atas 30% harus diperbaiki. Nah, ini file yang sudah dicek ini nanti ada tanda-tandanya ini seperti merah ini dari mana ya? Oh, ini dari jurnal apa ini? Universitas. Nah, itu akan terdeteksi ya, ini 4%. Kemudian dari Eprin, UNY 3%. Nah, semua file-file ini dicek oleh software itu, hasil tampilannya akan seperti ini 28% ya semuanya. Nah, itu akan terdeteksi begitu ya. Ketika yang saya tampilkan di awal itu artikel itu kan 0%, artinya tidak ada plagiasi. Nah, yang saya lakukan supaya 0% similarity-nya, kesamaannya itu yaitu dengan cara parafrase begitu. Jadi kita baca buku, misalnya baca e-book ya, kemudian dibuka, kita mau kutip. Nah, kita pahami dulu apa tulisan atau ide gagasan si penulis itu, kemudian kita sampaikan dengan bahasa sendiri, tetapi tetap merujuk kepada ide yang dikemukakan oleh penulis itu. Itu namanya parafrase. Pasti insya Allah dan pasti itu dicek Turnitin akan terhindar dari plagiasi karena bahasanya kan bahasa kita sendiri, bukan bahasa persis seperti yang disampaikan oleh penulis begitu. Begitu ya, Gun-Gun. Terima kasih. Baik, gimana Kang Gun-Gun? Sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kang Gun-Gun. Ibu ini waktunya sudah pukul 12:05. Apakah mau diberikan kesempatan lagi atau cukup? Satu lagi boleh. Satu lagi boleh ya. Silakan
Bagi rekan-rekan peserta webinar, 1 orang penanya lagi, boleh? Di kolom chat juga tidak apa-apa ya, silakan ajukan di kolom chat. Tadi juga ketika materi berlangsung, Ibu banyak sekali sebetulnya ya yang bertanya. Oke, ada yang raise hand, silakan. Wow, ternyata di kolom chat banyak sekali, Bu. Tapi ini lebih mendahulukan yang raise hand ya. Silakan Kang Asep Supriyatna, boleh di on mic, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di kesempatan pada kali ini saya ingin bertanya ya, apakah ketika kita memasukkan referensi, nah itu ya, apakah itu referensinya terbatas atau tidak? Soalnya kalau misalkan saya ingin mencari sebuah referensinya teori belajar membahasa, misalkan contohnya teori BHP heuristik ya. Nah itu apakah langsung dituliskan itu ya bukunya referensinya, misalkan teori BHP heuristik, atau kan di dalam aplikasi Mendeley ini bisa referensinya itu terbatas ya. Cukup sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Asep Supriyatna. Ya, saya coba jawab. Jadi di Mendeley ini tidak terbatas ya, tidak terbatas, silahkan saja apa. Tapi yang penting kata kuncinya harus tepat gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan tidak tepat, kita ingin mencari sebuah tadi artikel atau teori tentang behavioristic learning misalkan gitu ya. Anda pengen artikelnya bahasa Indonesia, ya kata kuncinya pakai bahasa Indonesia. Misalkan teori behavioristik, misalkan teori pembelajaran behavioristik. Itu diketikkan di, kalau mau Mendeley itu masuknya ke web importer ya. Ketika Anda masih ada suaranya? Ya, masih ada. Masih. Ya, jadi ketika Anda seperti tadi ya, di aplikasi desktop Mendeley-nya tidak terdapat literatur search, maka Anda masuk ke web importernya ya. Web importer, jadi masuk ke browser, ketikkan Mendeley web importer, kemudian nanti sign in. Nah, di sana ada search ya, literatur search-nya, maka Anda di sana ketikkan keyword-nya, artikel yang akan Anda perlukan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa ya, itu di Mendeley juga sendiri bisa berbagai artikel, berbagai macam materi itu ada ya, tergantung kita memasukkan keywordnya harus tepat. Ketika kita memasukkan keywordnya kurang tepat atau hasilnya kurang kita inginkan, terus kita cari kata kunci yang lebih tepat lagi. Mungkin seperti itu ya. Ya. Baik, tambahan mungkin ya. Untuk siapa tadi, Asep ya. Nah, sebetulnya sekarang di era ada suaranya? Ya, di era digital ini apapun yang kita mau cari itu sangat memungkinkan ya Bu Haji ya, sangat memungkinkan karena sekarang sudah serba open access begitu ya. Mau mencari e-resource dari Perpusnas juga bisa diunduh, bisa di-download begitu ya. Dari Google Scholar, dari Indonesia OneSearch, dari Perpusnas, e-resource Perpusnas. Nah itu kalau yang berbahasa Indonesia. Kalau yang mau berbahasa Inggris dari Science Direct, dari TanDF Online, ya, dari DOAJ, begitu. Nah banyak sekali sekarang search engine ya. Jadi kalau sekarang Bu tidak ada referensi untuk tulisan saya, itu tidak seperti itu. Sekarang itu yang penting saudara punya kuota tidak, begitu ya. Sekarang itu bisa mengunduh bahkan full text begitu ya. Satu buku full. Mau buku yang berbahasa Inggris ada LibGen ya. Di situ bisa mengunduh berbagai judul buku atau berdasarkan keyword tadi ya, atau berdasarkan pengarang. Ada Z library. Nah, itu buku-buku yang berbahasa Indonesia full text gratis gitu ya. Nah, itu apapun yang kita cari itu asal tepat saja mengetikkan kata kuncinya di search engine itu akan muncul. Tadi saja Science Direct itu ratusan ribu ya Bu koleksi jurnal dan e-booknya begitu. Nah begitu ya, jadi sekarang
banyak sekali, bahkan sekarang skripsi karya mahasiswa IP kan sudah di open access kan. Namanya open access berarti saudara dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu bisa mengakses, bisa mengunduh, gitu ya, bisa mendownload begitu. Yang penting tadi harus ada kuota saja, gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, nanti ke ini Ibu Kabag Perpustakaan nanti ada pelatihan lagi lanjutan mengenai cara kita mencari artikel-artikel ya yang kita perlukan gitu melalui mesin pencari itu. Apa saja sih mesin pencari itu gitu ya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Memang itu sudah direncanakan Bu Dokter ya. Terima kasih. Insya Allah selanjutnya kita akan ada pelatihan bagaimana memperkaya tulisan kita begitu ya dengan dari berbagai referensi itu menggunakan search engine yang beragam gitu. Bahkan sekarang itu dulu saja sebelum ada search engine, kalau saya ketika menjadi mahasiswa begitu ya, disuruh membuat makalah itu minimal 50 referensi gitu. Apalagi sekarang banyak sekali search engine, apalagi yang tidak sekarang alasan yang Bu tidak ada referensi itu tidak lagi gitu. Sekarang tuh era digital, era open access begitu ya, kapanpun dimanapun kita bisa mendapatkannya begitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, untuk Kang Asep, bagaimana jawabannya? Sudah puas? Ya, alhamdulillah ya sudah mengerti dan saya sudah puas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kembali kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, nanti kata Ibu boleh kalau misalnya masih belum puas jawabannya atau yang lain juga ya, peserta yang lain yang mau bertanya boleh lewat WhatsApp ya Bu ya. Kebetulan masih ada grup. Dan juga informasi untuk seluruh peserta webinar, silakan untuk mengisi daftar hadir ya yang belum mengisi daftar hadir, dan juga nanti akan di-share untuk link dari sertifikat ya. Kemudian selain mendapatkan sertifikat, peserta webinar pada acara pelatihan Mendeley kali ini juga akan mendapatkan cenderamata spesial dari Mendeley langsung ya, dan itu boleh langsung diambil di Perpustakaan Institut Pendidikan Indonesia ya. Semua boleh, silahkan langsung saja datang ya Bu, sambil bersilaturahmi hari kerja ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk para peserta untuk on cam ya, karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan untuk on cam semuanya sebentar ya. Pak. Dihitung mundur ya. Dari 10 semuanya harus sudah on cam. 10, 9. Berhitung terus ya Bu. 8. Langsung deh kita loncat ya ke 4, 3, 2, 1. Slide terakhir. Gimana Pak? Oke, 3, 2, 1. Sip. Baik Ibu, mungkin acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Ada tambahan Ibu? Ya, cukup. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua pemateri kita yang luar biasa ya. Ada Ibu Nina Hasanah MPD dan juga ada Ibu Dr. Hajah Ia Mariati MPD. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di lain waktu Ibu ya. Dan juga untuk seluruh peserta webinar juga kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat gitu ya Bu ya untuk kedepannya. Baik, dan saya Ripa Fauzia selaku MC pada kali ini mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh alasan kenapa kamu harus kuliah di Institut Pendidikan Indonesia. 1.
Institut Pendidikan Indonesia telah mendapatkan hasil akreditasi institusi baik sekali berdasarkan SK Ban PT nomor 41 /SK /BAN PT /Akred PT /2 Romawi /2021 dan merupakan perguruan tinggi pertama di Priangan Timur dan ketiga di wilayah LL Dikti wilayah 4 Jabar Banten. 2. Institut Pendidikan Indonesia meraih peringkat ke-90 kampus negeri dan swasta terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2021. 3. 60% alumni terserap sebagai PNS di Kabupaten Garut pada tahun 2020. 4. Institut Pendidikan Indonesia telah tersertifikasi nasional dan internasional ISO 9001-2015 dari Komite Akreditasi Nasional dan Badan Sertifikasi Internasional Bureau Veritas. 5. Prestasi dan kegiatan mahasiswa yang produktif. 6. Tersedia banyak beasiswa. Biaya terjangkau. Institut Pendidikan Indonesia membuka pendaftaran jalur reguler, non-reguler, PMDK, bidik misi atau KIP kuliah. Jangan lupa catat jadwal pendaftarannya. Institut Pendidikan Indonesia beralamat di Jalan Terusan Pahlawan nomor 32 Tarogong Kidul, Garut. Telepon 0262 233 556. Website institutpendidikan-indonesia.ac.id.